episode kedua dari kisah kenapa ini bisa terjadi. Karena itu, mohon ditonton di episode sebelumnya, agar teman-teman tidak gagal paham. Baik, kita lanjut ceritanya. Setelah Reno hampir saja tertangkap sedang mantap-mantap bersama istrinya Diki. Saat itu, Reno berdiam di dalam kamar istrinya Diki. Sementara istrinya Diki keluar nyamperin orang yang membuka pintu. Ternyata yang ia temukan adalah mertuanya. Maka istrinya Diki jadi tambah gugup. Dengan bahasa acuh tak acuhnya, ia berpura-pura mengantuk pada mertuanya agar segera meninggalkannya. Singkat cerita, mertuanya pulang. Maka mereka yang tadinya sangat takut tetap saja melanjutkan lagi mantap-mantapnya. Karena mereka masih belum saling memuaskan. Keesokan harinya, Diki menelpon istrinya. Karena firasat buruknya semalam di negeri rantau. Saat itu, Diki menceritakan firasat buruknya pada istrinya. Tercinta. Namun saat itu sang istri dengan bahasa meyakinkannya, akhirnya Diki bisa percaya. Usailah perbincangan via teleponnya. 1 bulan kemudian, Diki mengirimkan gajinya untuk sang istri. Dan kala itu dengan semangat si istri menerima. Sementara hari-hari istri Diki lebih sering bercumbu rayu dengan Reno, sahabat baiknya Diki. Singkat cerita, hampir tiap sela waktu sepi di rumah istri Diki, Reno tanpa diundang sudah terbiasa keluar masuk di dalam kamar tidur istri Diki. Maka tibalah pada suatu malam Reno lagi-lagi harus membuat istrinya Diki mendesah. Sampai lupa diri. Dan sampai harus tertanam janinnya di dirinya Diki. Kala itu dirinya tak sadar karena saking nikmatnya goyangan Reno. Dalam tak sadarnya berjalan 1 bulan kemudian, akhirnya Diki mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan bergaji tinggi di negeri rantaunya. Maka kirimannya lebih besar lagi untuk sang istri. Dengan harapan Diki bisa menemukan usaha yang dijalani istrinya lebih maju ketika ia pulang kelak. Namun, Diki mengirim uangnya yang tahu hanya sang istri dan Reno sahabat baiknya saja. Bahkan pernah pada suatu hari, Diki ditanya orang tuanya tentang gajinya. Ia marah dan tak mau menjawab apa-apa. Dan Diki selalu merahasiakan hal itu, karena ia sangat mencintai istrinya. Apa yang dikatakan istrinya, maka itulah yang Diki turuti. Waktu silih berganti, istrinya mulai lebih kurang ajar. Semua uang yang dikirim Diki untuknya, ia tak menggunakan untuk menambahkan belanjaan toko sederhananya, melainkan ia gunakan untuk pergi bersenang-senang dengan Reno. Sampai akhirnya toko kecil atau usahanya yang selalu diharapkan suaminya itu tutup karena kehabisan modalnya. Maka saat itu orang tua Diki memberanikan diri menelpon Diki untuk menanyakan kenapa dengan keadaanmu nak, tanya sang ibu. Lalu Reno menjawab, baik. Kamu di sana kurang gajinya ya nak? Lanjut ibunya Reni bertanya.
Ibunya Diki bertanya. Kemudian Diki menjawab, "Enggak, Bu. Justru sekarang tambah besar dari biasanya." "Emang kenapa?" Gitu ya, Nak. Kamu tetap kirimkan istrimu kan?" Kemudian Diki menjawab, "Tentu, Bu. Agar usahaku maju nantinya," ujar Diki kegirangan. Kemudian sang ibu menjawab dengan menceritakan keadaan usahanya yang sudah tutup sambil bersedih. Saat itu Diki tidak percaya. Bahkan ia menganggap ibunya mengada-ngada. Singkat cerita, Diki menanyakan pada istrinya. Dengan santainya istri Diki yang sudah terlena oleh pesona Reno menjawab, "Fitnah. Ibumu mengada-ngada. Tapi kalau kamu udah gak percaya sama aku, baik," desaknya pada Diki. Maka Diki dengan penuh rasa sayangnya menjawab, Enggak, aku percaya sama kamu. Istriku tercinta," ujarnya. Singkat cerita, karena keadaan istrinya Diki sudah tak bisa ia sembunyikan dirinya yang telah mengandung anaknya Reno. Maka gejala muntah-muntahnya akhirnya ditahu oleh mertuanya. Hal itu lagi-lagi ia kasih tahu Diki. Namun sedikit pun Diki tak mau menghiraukannya. Setelah 3 bulan istrinya mengandung anak Reno, dirinya tiba-tiba disuruh pulang oleh big bossnya untuk diberikan tugas mencari tenaga kerja di kuli bangunan dalam jumlah besar. Maka itu menjadi kabar bahagia buat Diki, karena ia pulang dan bisa bertemu istrinya yang selama ini ia rindukan. Namun kepulangan Diki itu tak ditahu istrinya, karena memang Diki berniat memberi surprise pada sang istri. Singkat cerita, tiba Diki di rumah pagi hari. Istrinya pun kaget. Namun dirinya berpura-pura bahagia di depan Diki, karena dirinya sudah tak sayang pada Diki. Tak lama, istrinya pun muntah di depan Diki. Akhirnya, karena Diki sangat menyayanginya, pergi mengobati. Namun, di sanalah akhirnya sang dokter mengatakan kepada Diki, "Selamat menjadi ayah dari anakmu." Detik-detik yang menegangkan itulah Diki yang selama ini bersabar akhirnya marah besar dan langsung menceraikannya. Baik, ada beberapa pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini. Jadi sedalam-dalamnya kita menguburkan bangkai akan tercium juga. Seperti yang terjadi di kisah ini, sedemikian rupa Reno dan istrinya Diki menyembunyikan rahasia mereka. Pada ujungnya harus ketahuan. Yang kedua, jangan pernah durhaka kepada ibu kita, agar tidak seperti Reno. Walaupun dengan susah payah mencari rupiah, ujung-ujungnya habis dimainkan istrinya dengan cara yang sangat tidak bijaksana. Salam Gerbang Kehidupan 92.